Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama Mas Didi Mukrianto dari Komisi 3 DPR RI, dan juga ada Mbak Pungki Indarti dari Kompolnas, dan Mas Abdullah Masyuri dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Nah, tadi saya mau mengajak di bagian kedua ini kita bicara kalau memang oke lah, mengajak preman atau tidak mengajak preman itu mungkin satu hal yang nanti akan dieksekusi oleh kepolisian. Tapi bagaimana agar tujuan ini tercapai begitu, tujuan kita untuk benar-benar membuat masyarakat lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan, dan bukan karena didesak atau dipaksa, tapi karena kesadaran diri. Atau jangan-jangan memang harus didesak dan dipaksa begitu, Mas Didik? Kok saya tidak melihat bahwa pemaksaan itu perlu dilakukan dengan berlebihan gitu. Karena kalau kita bicara kesadaran masyarakat kita sangat tinggi apabila masyarakat itu memang mendapatkan edukasi yang cukup, mendapatkan informasi yang utuh begitu. Nah, dan seperti saya bilang bahwa sifat paternalistik masyarakat kita ini kecenderungannya selalu melihat tokoh-tokoh atau pemimpin kita gitu. Makanya sekarang ini saya juga ingin menyentuh kepada kesadaran, bukan hanya kesadaran masyarakat, tapi pengambil kebijakan termasuk para pemimpin-pemimpin kita. Belakangan ini atau beberapa waktu yang lalu kita mendengar bagaimana adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam, sinkronisasi yang tidak jalan antara gubernur dengan wali kota atau kabupaten kota yang berbeda-beda, bahkan ini menjadi polemik di publik yang sangat diketahui oleh masyarakat. Kalau pemimpinnya saja tidak mampu membangun sinergi yang utuh, tidak mampu membangun desain yang satu dalam atau desain tunggal dalam mengatasi COVID, rakyat akan bingung. Siapa yang akan diikutin, siapa yang akan menjadi panutan. Jadi arahannya ke bawah lagi lebih tidak jelas lagi begitu ya, mereka bingung menjalankannya begitu. Persis, bagaimana mungkin kita mengajak masyarakat sadar sementara para pemimpin kita tidak mampu menjadi moral force, tidak mampu menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Nah, tapi Anda percaya bukan penegakan lebih keras, bukan itu solusinya? Penegakan yang keras bukan solusinya, karena kelompok siapapun kalau dilakukan penekanan berlebihan maka dia juga akan sebaliknya melakukan perlawanan yang berlebihan. Makanya pendekatan yang humanis melibatkan masyarakat yang berpersepsi baik di tengah-tengah masyarakat, yang kontribusinya jelas dan diketahui masyarakat juga penting. Seperti tadi Mas Timothy sampaikan, mungkin Karang Taruna yang memang bekerja dalam perspektif sosial, pramuka dan lain-lain ini lebih soft di tengah masyarakat dan lebih bisa diterima begitu ya. Diterima di tengah masyarakat daripada yang lain. Saya mau tahu dari Mas Abdullah, kalau dari Anda sendiri, siapa yang kira-kira, kalau kita kan hanya bisa sebatas sosialisasi, memberikan himbauan, sekali lagi mau sekuat apapun premannya, kewenangan yang diberikan hanyalah untuk menegur. Tidak boleh juga menakut-nakuti orang untuk memakai masker begitu, atau bahkan mengintimidasi memakai masker, hanya bisa menegur. Dari Anda sendiri, Mas Abdullah, siapa sebenarnya yang paling efektif kalau memang dilihat dari para pedagang pasar dan mereka yang datang ke pasar, bisa efektif membuat semua di pasar ini mengikuti protokol kesehatan? Ya, Bang Timothy, sebelum masuk ke situ saya ingin sampaikan bahwa selama 7 bulan ini omset pedagang terus turun sekitar 60-70%. Ini adalah pukulan berat bagi kita. Nah, jika ada pemaksaan atau tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pihak luar ke dalam pasar, ini sangat memungkinkan terjadinya gesekan. Karena kondisi kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Jika ingin melegitimasi, saya sarankan agar semua pihak ikut bergotong royong dalam proses membantu agar pasar ini mendapat fasilitas protokol kesehatan yang baik. Bukan dengan cara mengintimidasi atau melakukan sosialisasi dengan kekerasan. Sebenarnya kami sudah melakukan beberapa kajian dan menyampaikan ini kepada pemerintah sebenarnya. Tetapi pemerintah cukup lamban terhadap proses di pasar tradisional. Baru begitu ada sedikit masukan yang mengganggu, baru begitu ramai semuanya orang bicara soal pasar tradisional. Tapi selama ini tidak, selama ini kurang maksimal sentuhan di pasar tradisional. Maka cukup tinggi juga 1.344 kasus positif yang terjadi di pasar tradisional. Nah, kajian ini sesungguhnya kami sampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melibatkan internal kami.
di pasar itu ada ketua-ketua blok. Di ketua-ketua blok ada ketua paguyuban. Nah, ini sesungguhnya yang sedang kita gerakkan untuk ikut mensosialisasikan, untuk ikut mengawasi, untuk ikut mengingatkan pedagang-pedagang yang abai terhadap protokol. Ketua-ketua blok inilah yang punya peran cukup maksimal untuk menjaga agar disiplin ini terjaga. Di awal-awal pandemi kami melakukan ini dan ini efektif dilakukan. Kesadaran terbangun. Tapi memang berjalannya waktu, disiplin ini menurun. Banyak hal, karena pemerintah juga tidak begitu tegas, ya, tidak ada fasilitas yang disiapkan. Tempat cuci tangan, sabunnya juga bercampur dengan air. Ini juga bagian-bagian yang membuat secara psikologi kendornya disiplin pedagang. Maka kalau semua pihak yang ada di dalam pasar ini diajak ngobrol, diajak bicara, diajak ikut membantu mensosialisasikan edukasi pentingnya menjaga disiplin, maka ini akan bisa kita lakukan. Jika pasarnya aman, maka pedagangnya sehat. Jika pedagangnya sehat, maka ekonomi akan terus bangkit dan tumbuh. Ini saja yang terus kita kembangkan di dalam pasar, dalam rangka pedagang juga ikut terus disiplin menjaga pasar tetap aman. Jadi pedagang maupun siapapun yang berada di pasar atau beroperasi di pasar itu sendiri justru bisa menjadi agennya, tidak perlu pihak luar begitu ya, mungkin Mas Abdullah maksudnya ya. Oke, Mbak Pungki, kalau dari Anda sendiri, perlukah memang, karena bisa jadi keluarnya istilah preman ini bisa jadi juga hanya untuk menambah unsur ke masyarakat bahwa ya kalau sampai kita melanggar maka preman turun tangan, begitu istilahnya begitu. Karena sekedar untuk menumbuhkan, ayolah kita ambil lebih serius lagi menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai preman ini perlu sampai turun tangan juga, begitu Mbak Pungki. Atau menurut Anda memang sudah harus kesanakah sampai harus membuat masyarakat takut untuk tidak taat lagi begitu? Nah, ini sebetulnya kan bukan preman atau orang yang menakut-nakuti, tetapi justru sebetulnya orang-orang yang berpengaruh yang bisa menggerakkan masyarakat untuk mengikuti gitu ya protokol kesehatan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya memang benar bahwa kita ini membutuhkan banyak informasi terkait dengan COVID itu sendiri. Ini wabah yang baru melanda juga seluruh dunia, nggak hanya Indonesia. Nah, oleh karena itu masyarakat juga bingung, pemerintah juga bingung. Nah, kita melihat masyarakat juga kadang-kadang begini berpikir, ini seperti flu biasa, banyak yang sembuh gitu ya. Nah, oleh karena itu masyarakat juga kemudian merasa bahwa kalau ini seperti flu biasa ya udah cuek aja. Mengecilkan gitu ya. Ya, nah butuh bagaimana caranya untuk diinformasikan pada masyarakat, meskipun ini seperti flu atau karena ini serangannya juga mirip-mirip flu, tetapi wabahnya ini sangat cepat sekali gitu. Ini kan bahaya gitu. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Termasuk juga ini kaitannya ya dengan yang komorbid, yang punya penyakit penyerta. Ini sangat berbahaya dan sangat mahal nanti pengobatannya dan bisa berakibat hilangnya nyawa. Jadi mesti harus pakai ventilator, cuci darah, cuci plasma, itu yang mesti harus disampaikan pada masyarakat. Agar masyarakat tahu dan kemudian sadar, kalau gitu ini serius, ini gawat, saya mesti harus sayang pada diri sendiri dan sayang pada keluarga, sayang pada lingkungan. Kalau Mbak Pungki, kalau misalkan tadi kita menangkap khususnya pedagang pasar, tadi Pak Abdullah sudah menceritakan bahwa kondisi mereka psikologisnya ini sedang buruk karena besarnya kerugian yang harus mereka alami dalam 6-7 bulan terakhir. Di tengah masyarakat, kalau menurut Anda, kalau memang kepolisian ataupun pihak-pihak, ada TNI juga yang dilibatkan di sini dan beberapa ormas dilibatkan, kalau mereka lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar, apakah ini justru akan juga ada dampaknya ke masyarakat yang juga psikologinya sudah sangat lelah dengan COVID-19 ini? Tadi Pak Abdullah menjelaskan bahwa di pasar sendiri sudah ada paguyuban-paguyuban atau tokoh-tokoh, ya. Nah, harapannya memang tokoh-tokoh yang ada di pasar itu yang bisa mengedukasi yang lain-lain, memberi contoh yang lain-lain. Jadi nggak perlu misalnya kalau sudah ada di dalam itu ada tokoh, nggak perlu lagi misalnya memasukkan yang lain-lain untuk dalam tanda petik ya menakut-nakuti, enggak. Jadi ini sebetulnya bukan untuk menakut-nakuti, ini justru untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dengan sukarela karena kesadaran
Seperti itu yang paling penting. Oke, Mas Didi, kalau memang kita lebih tegas lagi, penerapan sanksi lebih luas lagi dan mungkin lebih tinggi lagi begitu sanksinya, apakah ini sudah sampai ke tahap di mana justru backfiring ke masyarakat begitu? Ya, memang psikologis masyarakat sekarang ini harus hati-hati membacanya gitu ya. Kelelahan menghadapi COVID ini bukan hanya persoalan kemudian di kesehatan saja, tapi juga berimplikasi kepada hal-hal yang lain, khususnya mengenai akses kesejahteraan dan kehidupan mereka, bahkan urusan makan ini. Kalau kita sudah bicara kepada akses itu, tentu apapun emosional publik pasti akan mulai tidak terkendali gitu. Makanya perlu kearifan, kebijakan dari para aparat negara, karena bagaimanapun juga ini tergantung juga bagaimana kebijakan, sikap, dan moral force yang ditunjukkan oleh aparat. Tentu harus ada edukasi yang cukup, tentu harus ada rule yang memang berpihak kepada rakyat, tentu penerapan disiplinnya pun juga harus dilakukan secara humanis, tidak serta-merta kemudian pemerintah punya rule, kemudian dia menerapkan dari perspektif justisi yang keras begitu, karena ini memang kompleks sekali begitu ya. Nah, untuk itulah bahwa kalau kami melihat lagi-lagi bahwa bagaimana kemudian niat yang disampaikan oleh pemerintah termasuk Wakapolri ini juga harus diterjemahkan dalam perspektif yang bisa diterima oleh psikologis publik. Seperti apa? Mungkin akan lebih bijak kemarin ketika Wakapolri menyampaikan bahwa akan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi bahwa di pasar itu dimanapun gitu, termasuk di pasar desa pun selalu ada pengelolanya. Nah, pengelola itu kan tinggal melibatkan di dalamnya bagaimana mengajak stakeholder pasar itu yang di pasar itu untuk membangun sebuah pasar yang sehat dengan melibatkan mereka semuanya. Nah, tapi kalau ini kemudian melibatkan pihak luar, tentu apalagi tanda kutip ada preman jeger, tentu ini harus juga dipikirkan eksesnya. Siapa yang akan bertanggung jawab ketika memang terjadi abuse of power atau kewenangan-kewenangan yang kemudian dianggap melakukan penekanan atau intimidasi kepada pasar. Ini kan persoalan baru lagi gitu. Nah, kita tidak boleh menafikan bahwa niat masyarakat baik, niat pemerintah baik, niat polisi baik. Niat itu akan menjadi baik kalau kemudian pelaksanaannya menjadi baik. Pelaksanaannya proporsional, tepat, dan memang betul-betul dirasakan ini bukan menjadi sebuah kelompok menekan. Makanya sekarang ini pelibatan Polri ini saya mendukung betul pelibatan masyarakat, tapi Polri juga harus bertanggung jawab gitu. Kalau ke depan kemudian ada persoalan-persoalan, jangan kemudian lari dari pertanggungjawabannya. Polisi sekarang ini bukan ketika merekrut berbagai pihak, apalagi preman jeger ini, bukan hanya kemudian ditujukan kepada pedagang pasar, tapi dia harus mampu mengayomi dan melindungi masyarakat ini. Dan dia harus bertanggung jawab ketika terjadi adanya ekses terhadap kewenangan yang tanda kutip diberikan oleh polisi, karena jangan sampai gitu bukan perekrutan lah ya, meminta pelibatan partisipasi publik itu kemudian diartikan negatif juga dari orang yang dilibatkan, karena merasa dilibatkan kemudian merasa mendapat legitimasi, maka mereka punya kekuatan baru untuk melakukan. Nah, abuse of power ini harus dijaga. Polisi sekarang punya tugas dua untuk menerapkan di pasar itu, yaitu menertibkan pedagang pasar dan seluruh masyarakat di situ, dan dua, mengawasi preman. Bayangkan sekarang. Jadi kalau harus mengawasi dua-duanya jadinya. Jadi kalau sekarang misalkan gini, kalau saya nangkapnya adalah pada saat disebutkan jeger ataupun preman, maka yang muncul adalah konotasi yang seperti dijelaskan Pak Abdullah di luar pasar itu tadi, yang tidak terlibat langsung di dalam pasar dan memiliki perilaku yang terkadang intimidatif dalam meminta retribusi. Jadi ini kan lebih ke negatifnya. Nah, ini yang ditangkap oleh publik begitu. Tadi Mbak Pungki menjelaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud bukan pihak yang itu, tapi orang yang dituakan, yang dihormati dan lain-lain. Berarti kalau kita bicara soal preman yang diasumsikan oleh publik, yaitu pihak-pihak yang meminta retribusi di luar pasar, kalau kita bicara tentang mereka ini, yaitu mereka yang menjadi asumsi masyarakat, apakah sebaiknya mereka dilibatkan atau tidak? Mungkin ke Mbak Pungki dulu, apakah mereka sebaiknya dilibatkan atau tidak dalam kelompok yang saya tadi katakan, Mbak Pungki? Iya, sebetulnya kita malah jadi ribut untuk hal-hal yang sebetulnya bukan masalah pokok. Padahal masalah pokok itu adalah bagaimana masyarakat sadar dan tahu bahwa kesehatan itu penting, COVID itu berbahaya, dan mereka kemudian jadi sadar untuk pakai masker. Nah, itu yang paling penting. Oleh karena itu, saya rasa polemik seperti ini sebaiknya disudahi, dan yang lebih baik adalah bagaimana kita bersama-sama merangkul masyarakat
agar masyarakat sadar dan kemudian melaksanakan protokol kesehatan. Seperti itu, Mas Timothy. Ya, karena khawatirnya mungkin dari pihak-pihak pasar yang lebih mengkhawatirkan itu tadi. Masyarakat saya rasa punya hak juga untuk khawatir kalau memang preman-preman di area mereka yang selama ini mereka takuti justru merasa terlegitimasi oleh kewenangan yang diberikan kepada mereka begitu. Dan yang dikhawatirkan adalah ekses seperti yang dikatakan Mas Didik. Saya nggak tahu Mas Didik, menurut Anda apakah wajar saja lah kekhawatiran seperti itu? Ya. Kan semua kebijakan harus terukur, begitu ya. Setiap kebijakan, setiap tindakan selalu kita bicara hal yang baik, harapannya gitu. Tapi di dalam perspektif manajemen resiko itu harus dihitung. Tantangannya apa, kendalanya apa, kemungkinan ada. Karena faktanya bahwa apa yang sekarang kita hadapi ini masyarakat sudah berpolemik. Ketika berpolemik itu tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Ya mungkin niatnya baik, tapi pelaksanaannya kemudian masyarakat belum memahami, eksesnya tidak dihitung, maka inilah kebijakan harus utuh. Tidak boleh kemudian hanya menerapkan kebijakan yang utama begini, yang penting gitu niatnya. Dipahami dong bahwa kemungkinan yang lain, ekses yang lain ini juga harus mengerti. Jangan mau benernya dalam kacamata sendiri. Pahami juga pola pikir masyarakat dan kekhawatiran masyarakat. Begitu. Tinggal kita bagaimana mencari solusi ke depannya agar ini bisa menjadi kebijakan yang benar-benar baik, diterima masyarakat dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kan begitu. Mbak Pungki. Ya, kalau kita melihat Mas Timothy, tadi Pak Abdullah sudah mengatakan di dalam sudah ada tokoh-tokoh atau paguyuban. Ya itu yang dipakai gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya seruan untuk mengajak semua orang terlibat dengan melibatkan tokoh-tokoh informal. Nah tadi Pak Abdullah sudah mengatakan di dalam sudah ada tokoh informal. Ya itu yang akan dipakai gitu. Jadi jangan kemudian ngasuhnya ke preman seperti itu. Ya enggak, itu keliru. Nah padahal sebetulnya tokoh informal itu yang lebih dipentingkan gitu, yang lebih bisa didengar oleh masyarakat. Itu justru yang ingin diluruskan begitu Mbak Pungki, karena kan pernyataan awal yang kita dengarkan ceger dan preman, konotasinya tentu saja langsung lari ke yang kelompok yang saya katakan tadi, bahwa ternyata ini direvisi menjadi kelompok-kelompok atau mereka yang dituakan di dalam, mungkin dari kepala dari blok-blok tertentu. Nah itu kan menjadi seperti ya bukan inilah preman, mereka juga nggak mau disebut preman gitu Mbak Pungki, saya yakin gitu. Ya bukan, itu sebetulnya adalah tokoh yang dituakan. Ya, Pak Sabdullah. Ya, Pak Pungki dan Pak Pungki dan Pak Didik, saya harus akui bahwa beberapa hari ini saya harus mengklarifikasi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari anggota kami di bawah. Apakah benar kita akan dipaksa bergesekan dengan preman dan seterusnya. Ini gesekan-gesekan ini sesungguhnya yang kita capek juga meluruskannya. Bahwa ini sesungguhnya kepleset saja pernyataan Wakapolri. Tidak ada sedikit keinginan pun Wakapolri untuk memberikan benturan kewenangan preman untuk masuk ke pasar. Ini kami luruskan betul kepada anggota-anggota kami. Tetapi lebih dari itu semua, kami mengapresiasi bahwa pihak kepolisian ikut berpikir untuk mencegah penyebaran klaster pasar di pasar tradisional. Tinggal memang ajak bicara kami dulu agar kami bisa menjelaskan apa itu preman pasar, apa itu jeger, apa itu sesepuh pasar. Sangat berbeda antara jeger dengan sesepuh pasar, sangat berbeda. Nah, ini yang harus diluruskan bersama dan lebih baik libatkan pihak-pihak yang tahu pasar, pihak-pihak yang terlibat di pasar. Ini rumah kami. Kalau rumah kami ini kotor, kami yang akan bersihkan, bukan orang dari luar. Nah, dalam kondisi psikologi yang terus menurun omset sampai 70%, ini potensi gesekannya cukup tinggi. Maka kalau kita mau, ayo, kalau mau bantu kami, fasilitasi kami untuk potensi menjaga agar pasar ini lebih aman. Dengan cara apa? Bagi masker ke pasar, bagi tempat cuci tangan, sosialisasi dengan cara-cara yang lebih baik. Bantu tempat pengukur suhu, bantu pengukur sekat plastik. Tidak perlu ada cara-cara yang lain ya, komunikasi yang lain yang sesungguhnya itu tidak diharapkan pedagang. Tapi saya yakini Bang Timothy, Bu Pungki, bahwa pihak kepolisian tidak akan
memberikan wewenang preman untuk masuk pasar. Saya yakin itu karena resikonya polisi juga akan tahu bahwa preman itu juga tidak disukai oleh pedagang dan ini sangat berisiko. Maka kami melalui forum ini juga kami ingin sampaikan kepada pedagang pasar bahwa itu tidak benar. Tidak akan ada preman yang masuk ke pasar, tidak ada preman yang ingin mengintimidasi pedagang, tidak ada. Ini hanya salah saja persepsinya, hanya salah bicaranya Pak Wakapolri. Saking semangatnya ingin membantu mungkin keceplosan. Tapi ini menjadi catatan penting bahwa redaksi atau diksi itu penting kita pilih agar tidak terjadi polemik-polemik seperti sekarang ini. Tapi kami apresiasi Wakapolri ikut memikirkan pasar tradisional. Ya, kita terima secara positif bahwa ada niat yang baik sebenarnya dari kepolisian juga, dari rekan-rekan kepolisian dalam hal ini. Tapi saya dapat poin yang menarik dari Pak Abdullah. Ini rumah kita, mungkin ini berlaku juga untuk semua perusahaan, rumah tangga dan lain-lain, bahwa kita harus menyadari yang menjaga ya harus kita sendiri begitu, agar kita bisa membuatnya aman dari COVID-19, tidak perlu sampai ada pelibatan, ya jangan sampai diperlukan pelibatan dari pihak luar, kita jaga masing-masing. Kalau memang ada yang sesama pedagang tidak menggunakan masker, kita juga yang tegur, istilahnya begitu ya Pak Abdullah ya, tidak perlu sampai ada pihak luar yang menegur, kita harus sadar sendiri. Dan poinnya kembali lagi Mbak Pungki, bahwa yang penting adalah kesadaran masyarakat terus meningkat, karena dengan atau tanpa preman sebenarnya intinya adalah kita harus sadar bahaya COVID-19 dan kita harus sadar kita juga yang harus menjaga. Saya mau terima kasih Mas Didik atas kehadirannya pagi hari ini dari Komisi 3 DPR RI. Terima kasih Mbak Pungki dari Kompolnas, Abdullah. Terima kasih juga dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia. Semoga ini juga bisa menggambarkan bagaimana kita bisa lebih ketat lagi menjalankan protokol kesehatan khususnya di Jakarta yang sudah mulai menerapkan PSBB juga. Terima kasih semuanya sudah hadir dan berbincang pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi.